mempresentasikan tugas manajemen dengan judul materi implementasi strategi. A. Implementasi strategi. 1. Pengertian implementasi strategi. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategi. Implementasi strategis merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. 2. Tahapan penting implementasi strategi. Tahapan implementasi merupakan tahapan yang kritis karena banyak organisasi mampu menyusun perumusan strategi yang baik, namun tidak mampu mengimplementasikannya dengan baik. Implementasi adalah proses ketika rencana direalisasikan. Implementasi membutuhkan keterampilan manajerial yang berbeda dengan proses perumusan strategi. Dalam implementasi strategi, menurut Musa Hubais dan Muhammad Najib 2014, dalam bukunya ada 4 hal penting yang harus dilakukan perusahaan, yaitu penetapan tujuan tahunan, perumusan kebijakan, memotivasi pekerja, dan alokasi sumber daya. B. Pengendalian dan evaluasi. Tahap pengendalian dan evaluasi pimpinan melakukan pengawasan dalam rangka mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. 3 aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi yaitu: pertama, meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi sekarang. Kedua, mengukur prestasi atau kinerja. Dan 3, mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. C. Implementasi strategi atau mengorganisasi tindakan. 1. Siapa yang mengimplementasikan strategi? Tergantung bagaimana korporasi diorganisir, pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan strategi mungkin akan lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang merumuskan strategi. Pada sebagian besar perusahaan multi-industri, pelaksana strategi adalah setiap orang yang ada dalam organisasi. 2. Siapa yang mengimplementasikan strategi? Para wakil presiden bidang fungsional dan direktur divisi atau unit bisnis strategis atau SBU bekerja sama dengan Bawaka untuk mengimplementasikan seluruh rencana tersebut secara khusus, terinci, dan dalam skala yang lebih kecil menurut pabrik, departemen, dan unit yang mereka pimpin, sehingga setiap manajer operasional harus mampu mengawasi lini pertama. Dan untuk mendukung hal tersebut, setiap karyawan dilibatkan dalam berbagai proses implementasi strategi yang ada, baik pada tingkat korporasi, unit bisnis, maupun fungsional. Bagaimana strategi diimplementasikan dan mengorganisasikan tindakan? Sebelum perencanaan dapat menunjukkan kinerja secara aktual, perusahaan harus diorganisir dengan baik, program harus melibatkan staf dengan memadai, dan aktivitas harus diarahkan untuk mencapai lingkup tujuan yang diinginkan. Para manajer harus membahas dengan teliti secara penyusunan perusahaan mereka agar dapat memutuskan perubahan-perubahan yang harus dibuat dalam langkah kerja secara sempurna. Apakah aktivitas dikelompokkan secara berbeda? Apakah otoritas untuk membuat keputusan kunci disentralisasikan pada pemimpin pusat atau didesentralisasikan kepada manajer pada beberapa lokasi yang berbeda? Apakah perusahaan akan dikelola seperti pengiriman ketat dengan beberapa aturan dan pengawasan atau dengan aturan dan kontrol yang longgar? Apakah korporasi akan diatur dalam sebuah struktur tinggi dengan beberapa lapis manajer, masing-masing memiliki batas pengawasan yang dekat, yaitu sedikit pekerja pada setiap supervisor untuk mengawasi dengan baik bawahannya? Atau apakah perusahaan akan diorganisir ke dalam struktur datar dengan lapis manajer, manajemen, strategi, konsep dasar, teori, dan implementasikan yang sedikit di mana masing-masing memiliki batas kontrol yang luas, yaitu banyak pekerja pada setiap supervisor untuk memberikan lebih banyak kebebasan kepada bawahannya. Kesimpulan, struktur mengikuti strategi perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan cenderung mengarahkan perubahan strategi perusahaan dan pada akhirnya mengarahkan pada perubahan-perubahan struktur perusahaan. Strategi, struktur, dan lingkungan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jika tidak, kinerja organisasi akan hancur.
Tidak ada kesepakatan tentang suatu desain organisasi yang optimal. Perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama cenderung meniru konsep desentralisasi. Perusahaan-perusahaan yang menjalankan strategi yang sama dalam satu industri yang sama cenderung akan mengadopsi struktur yang sama. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum